Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelompok Pohon Beringin. Di sini yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Handriani, Silvi Indri Novitasari, Selma Agelina, Yuliani, dan Yeni Helmiati. Baiklah, kami akan menyampaikan pendapat atau opini kami tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita, Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai warga Indonesia harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sila pertama yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pengamalan nilai Pancasila sila 1 ini, kita diwajibkan agar lebih menghormati dan menghargai tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Dan juga kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah kita sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Di Indonesia masih banyak sekali kasus tentang penistaan agama. Mengapa hal itu terjadi? Ya, karena mereka kurang memahami tentang cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus mengerti dan memahaminya. Pancasila bukan hanya sekedar untuk dihafal, tetapi Pancasila harus bisa kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara menjalankan perintah agama kita masing-masing dan juga memiliki rasa toleransi antar umat beragama. Perkenalkan, nama saya Yeni Helmiati. Saya akan menjelaskan tema tentang nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang saya lihat, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa harus saling menghargai tanpa memandang perbedaan, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Maka misalnya di lingkungan sekolah, tidak boleh lagi ada kasus perundingan terhadap siswa lain yang memiliki perbedaan. Saling menghormati guru dan teman, juga saling menolong jika ada yang lain mengalami kesulitan. Selain itu juga memberi empati dan rasa kasih sayang terhadap orang lain seperti penderita COVID-19 dan korban bencana alam. Salam, perkenalkan nama saya Yuliani. Saya akan menjelaskan tentang tema pengalaman nilai-nilai Pancasila di masa kini. Pembahasan sila ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia. Yang saya lihat, kita dapat membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan cara memberikan bantuan kepada mereka berupa makanan, sembako, uang, atau kebutuhan lainnya. Yang kedua, memberikan bantuan kepada teman atau orang sekitar yang sedang kesusahan atau yang sedang membutuhkan bantuan kita. Yang ketiga, berperilaku hormat kepada yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Yang keempat, saling menghargai sesuatu perbedaan atau saling menghargai satu dengan yang lainnya, tidak boleh membanding-bandingkan. Yang kelima, mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Yang keenam, bersama membangun persatuan bangsa dan negara yang utuh. Yang ketujuh, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia kita dengan cara mengikuti lomba di saat 17 Agustus atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau bangsa Indonesia. Dan membantu masyarakat yang tidak bersekolah atau kita akan memberikan pengajaran kepada mereka. Nama saya Selma Agelina, saya dari kelompok Pohon Beringin. Di sini saya akan membahas tentang pengamalan Pancasila dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pengamalan Pancasila itu yaitu 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam,
dengan itikat, baik dengan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang lahir. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan Pancasila, persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dapat dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Perkenalkan, nama saya Silvi Indri Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamalan Pancasila di masa kini, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang saya lihat sekarang, kurangnya pemerataan keadilan, baik itu dalam aspek ekonomi, sosial, dan juga pemberdayaan manusia. Maka dari itu, pemerintahan Republik Indonesia untuk mengatur supaya bangsa ini memiliki lapangan pekerjaan yang baik dan layak, dan adanya rasa adil dan tanggung jawab kepada sesama. Contohnya, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang kedua, memberikan pertolongan kepada orang lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang keempat, tidak menggunakan hak milik orang lain untuk hal-hal gaya pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kelima, menghormati hak orang lain. Yang keenam, adanya rasa bekerja keras. Yang ketujuh, bersikap adanya rasa kepedulian terhadap sesama yang mengalami kesusahan. Baiklah, demikian pendapat atau opini kami tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari kami, dari kelompok 4, kelompok Pohon Beringin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.